人早上好 Hello everyone, how are you today? Fine? Yeah, I'm fine too, thank you. Anak-anak semuanya jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kita harus menjalani hari-hari kita dengan selalu berpikiran positif. Baik anak-anak semuanya, untuk IPS kelas 7 ya. Di sini ya, hari ini kita mengadakan penilaian harian yang ketiga untuk materi bab 2 dan subbab A dan B ya. Materinya itu A itu tentang mobilitas sosial, B itu tentang pluralitas. Ya, apakah sudah mengerjakan PH atau belum mengerjakan? Nah, di sini Miss akan memberikan sebuah video pembelajaran, yaitu kita akan mereview, kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia, di mana itu ada perbedaan agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, dan terakhir peran dan fungsi keragaman budaya. Baik anak-anak semuanya, silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita adalah di sini peserta didik memahami pluralitas agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan masyarakat Indonesia. Materi kita yang pertama kita akan bahas perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat perbedaan pekerjaan, dan terakhir kita akan membahas peran dan fungsi keragaman budaya. Baik, kita langsung saja masuk pertama, pluralitas masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan suku bangsanya. Nah, kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia ini memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi kalau anak-anak menemui teks itu ada namanya pluralitas masyarakat Indonesia dan kemajemukan masyarakat Indonesia itu sama. Lalu ada satu kata lagi yang sama artinya itu adalah multikulturalisme. Nah, pernah dengar? Itu sama artinya, berarti Indonesia yang kaya dan beraneka ragam suku bangsanya. Jadi, keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Baik, kita masuk yang pertama, perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Kenapa? Ya, jadi hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Seperti contohkan misalnya umat Islam sedang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, lalu ada sholat di lapangan. Nah, kita perlu tahu mereka sedang apa? Mereka sedang melaksanakan upacara keagamaannya. Agar apa? Agar tercipta suasana masyarakat itu yang saling menghormati dan saling bertoleransi. Jadi indah kita melihat masyarakat Indonesia itu saling melaksanakan ibadahnya masing-masing itu secara nyaman tanpa diganggu oleh aktivitas lain, seperti itu. Nah, yang pertama kita masuk agama Islam ya. Pada saat ini agama Islam itu merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010 sebanyak 87,2% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Nah, agama Islam ini diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, kita telah mengenal dan berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad 4 Masehi. Jadi, yang pertama itu adalah agama Hindu, lalu Buddha, lalu masuk agama Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Jawa. Yang ketiga ada agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol.
Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai dari Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen ini bernama Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Yang keempat, ada agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga memengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang sampai saat ini. Yang kelima, ada agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Terakhir, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Agama Konghucu kini secara resmi dianggap sebagai agama di Indonesia itu sejak tahun 1998 pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Kita masuk yang kedua, perbedaan budaya. Kuncaraningrat menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Nah, kita perlu memahami wujud kebudayaan agar lebih mudah memahami berbagai hasil budaya manusia. Sehingga menurut sosiolog J.J. Honigman, menurut dia adalah terdapat 3 wujud kebudayaan, diantaranya gagasan, tindakan, dan karya. Nah, hal ini telah dijelaskan pada video pembelajaran kita yang minggu lalu. Oke, next kita lanjut. Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia itu selalu menghasilkan budaya karena manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri, hewan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia selalu berubah atau dinamis. Lalu, apa saja yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Banyak hal yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita bisa lihat dari perbedaan lokasi. Nah, anak-anak kita bisa bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Ya, ini menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Lalu kita bisa mengamati juga kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat oleh masyarakat pesisir. Nah, hal inilah yang menyebabkan itu terjadinya perbedaan budaya dari segi perbedaan lokasi. Lalu yang kedua ada perbedaan agama atau keyakinan. Ya, anak-anak di sini kita bisa lihat itu adalah bentuk relief atau patung yang ada di dinding candi. Nah, hal ini membedakan dengan seni kaligrafi yang yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi antara perbedaan keyakinan umat Hindu dengan umat Islam, nah tentu berbeda pula corak dari ukiran atau reliefnya. Oke. Selanjutnya kita masuk perbedaan suku bangsa. Oke, bangsa Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia itu tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia itu saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Next, kita lanjut perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini kita bisa menemukan berbagai jenis pekerjaan baik dari sektor formal maupun non-formal. Jadi sebagai negara besar,
bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik agar manfaatnya itu terasa bagi bangsa dan negara. Oke, yang terakhir, peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, anak-anak, tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, upacara adat, dan lain-lain. Nah, jadi apa saja peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional? Di sini ada 5 peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, anak-anak di sini salah satu contohnya adalah budaya nasional itu seperti pakaian batik. Nah, pakaian batik itu merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lalu, batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Jadi, dengan demikian budaya lokal menjadi budaya nasional. Itu maksudnya mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Nah, jadi anak-anak, kekayaan budaya kita ini merupakan tantangan untuk kita bersikap itu lebih toleran. Kenapa? Karena tentunya perbedaan yang ada ini jangan sampai kita jadikan sebuah konflik pemicu perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu hal yang biasa, tidak perlu kita pertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan, jadi perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Nah, jadi kebudayaan itu adalah sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia, itu tidak pernah sempurna. Kebudayaan budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk kita saling mengisi. Ya, seperti contohnya masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Nah, kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Ya, dan yang terakhir ada mendorong inovasi kebudayaan. Jadi di sini inovasi kebudayaan itu merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contohnya, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat itu memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Nah, perbedaan ini tentu didasari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Sehingga itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik, oleh karena itu pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Sehingga itu maksudnya dari mendorong inovasi kebudayaan. Nah, itu dia materi kita tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, anak-anak semuanya, kita patut berbangga karena Indonesia itu memiliki keragaman budaya dan suku bangsa, dan tentunya hal itu akan memberikan peranan dan fungsinya tersendiri bagi keragaman budaya yang kita miliki. Baik anak-anak semuanya, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita untuk bab 2. Ini adalah masuk ke subbab yang terakhir, yaitu subbab C. Kita akan membahas tentang konflik dan integrasi sosial.